Nah, untuk berdasarkan proses pembuatannya, kalau untuk berdasarkan biosri.com gitu ya, kompos ini untuk aerob sendiri prosesnya itu dengan menggali lubang ya. Sedangkan untuk anaerob ini kita hanya membutuhkan wadah tertutup seperti tong ya. Kemudian untuk bahan organiknya adalah menggunakan limbah. Kalau untuk aerobik, limbah dapur, limbah daun, sedangkan untuk yang organik itu menggunakan kotoran hewan ya, sapi, kemudian limbah dapur, limbah daun. Untuk bakterinya sendiri, kalau untuk aerob itu kompos sebagai starter, sedangkan untuk anaerob dia menggunakan EM4 tani atau biosugih tani. Untuk kelebihan dan keuntungannya, untuk proses secara aerob tidak memerlukan mikroorganisme dan lebih minim modal jadi punya lahan luas. Sedangkan untuk anaerob, dia itu kayak unsur mikroba, lebih baik untuk tanaman, tidak membutuhkan lahan yang luas. Dan untuk proses pembuatannya, kalau aerob 3 bulan. Kalau untuk anaerob itu 2 minggu. Jadi 3-4 minggu dan lebih lama ya kalau untuk aerob. Nah, kita lanjut untuk composting anaerobik. Kalau menurut Asteria 2024 kan, composting anaerobik ini merupakan suatu proses penguraian bahan organik yang terjadi tanpa kehadiran oksigen. Ya, di mana proses ini melibatkan adanya mikroorganisme anaerob yang memecah bahan organik menjadi biogas, terutama untuk metan dan kompos ya. Jadi karakteristik dari composting anaerobik ini sendiri, yang pertama adalah dia tidak menggunakan oksigen dan berlangsung dalam kondisi tanpa oksigen, yang membedakan dari composting aerobik. Yang kedua adalah produksi biogas ya. Salah satu produk utama dari proses anaerobik adalah biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah lama proses. Nah, untuk lama proses sendiri, proses composting anaerobik ini cenderung lebih lama dibandingkan dengan composting yang aerobik. Dia bisa memakan waktu hingga berapa minggu hingga berapa bulan ya. Untuk prosesnya sendiri, ya proses yang tersendiri yang pertama adalah pengumpulan bahan, yang kedua adalah fermentasi, yang ketiga adalah pemanenan. Prosesnya mulai dari pengumpulan bahan, ya seperti sisa makanan, limbah pertanian, kotoran hewan, yang kemudian ditutup ke dalam wadah tertutup untuk menjaga suasananya anaerobik. Yang kedua adalah fermentasi. Untuk fermentasi, untuk mikroorganisme anaerob sendiri mulai menguraikan bahan-bahan organik yang menghasilkan biogas ya. Dan yang ketiga adalah pemanenan, di mana setelah proses tersebut selesai, kompos kemudian dipanen, bisa digunakan misalnya untuk bertani ya, menanam sayur. Sedangkan untuk biogas dikumpulkan untuk digunakan sebagai energi ya. Nah, kelebihannya sendiri, kelebihan composting ini adalah yang pertama untuk mengurangi limbah, sehingga membantu mengurangi limbah organik yang dihasilkan. Yang kedua, sebagai energi terbarukan, yaitu biogas yang dihasilkan bisa digunakan sebagai energi alternatif. Nah, yang ketiga adalah minimal bau, sehingga pada proses anaerobik ini kelebihannya dia tidak bau yang seperti tidak bau atau tidak lebih bau dibandingkan composting aerobik. Nah, sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah pengendalian lingkungan, memerlukan pengelolaan yang tepat agar tetap dalam produksi dalam kondisi anaerob. Sedangkan kualitasnya sendiri, kualitas komposnya itu memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan kompos aerobik ya. Nah, untuk untuk kualitas sendiri, untuk anaerob ini biasanya digunakan
digunakan untuk tanaman-tanaman ya. Jadi ibu-ibu tuh bisa memanfaatkan composting ini untuk memelihara tanaman di pekarangan mereka masing-masing. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa composting ini merupakan proses penguraian bahan organik menjadi kompos yang berguna dengan memanfaatkan mikroorganisme baik secara aerobik maupun secara anaerobik yang proses ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama adalah mengurangi limbah ya, yang kedua menjadi pupuk, yang ketiga mendukung adanya sustainability development atau keberlanjutan, yang terakhir adalah untuk memproduksi energi. Contohnya dalam proses anaerobik di mana composting itu juga menghasilkan biogas yang kemudian dapat digunakan lagi sebagai energi yang terbarukan seperti biodiesel gitu ya. Jadi intinya adalah composting ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, dan bisa selain menjaga kualitas lingkungan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi yang ketujuh. Jika ada teman-teman yang tertarik untuk melakukan pelatihan terkait composting, bisa lebih lanjut kita diskusi, bisa menghubungi WA atau email yang sudah tertera. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa.